Selamat malam kerabat perempuan desa yang hadir melalui Zoom meeting dan yang hadir melalui kanal YouTube TV Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu. Saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, 17 Agustus 2023. Kita bertemu kembali di Ruang Perempuan, TV Desa Pro Perempuan episode yang ke-14. Ruang Perempuan ini adalah media untuk menginformasikan dan mendiskusikan tentang kehidupan perempuan dan perjuangannya yang diharapkan menjadi sumber inspirasi agar perempuan mampu melakukan perubahan-perubahan di dalam keluarga dan lingkungannya untuk kehidupan yang lebih adil dan setara. Para kerabat perempuan desa, malam ini 21 Agustus 2023, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kita akan berdiskusi dengan topik perjuangan perempuan untuk mendapatkan kemerdekaannya. Talkshow sesi ke-14 ini akan menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, oleh organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil bersama para perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok yang termarginalkan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai bangsa yang merdeka. Saya senang sekali pada malam hari ini dari berbagai wilayah di Indonesia telah bergabung dengan kita 8 narasumber. Yang pertama, Bapak atau Om ya, Delmisar Makandolu dari Kupang. Kemudian yang kedua, Kakak Tawaja Ramsia Jangwan atau biasa kita panggil nama imutnya Ona Jangwan dari Pulau Morotai. Jauh sekali dan berharap tetap stabil ya sinyalnya. Ketiga, Ibu Luh Riniti Rahayu dari Denpasar. Kemudian Sinta Ristu Handayani dari Sidoarjo. Kemudian Mas Ahmad Baidowi dari Serang, Banten. Kemudian yang keenam, Kak Rosniati dari Sulawesi Selatan, sekarang di Makassar. Yang ketujuh, Mbak Ririn Hayudiani, ini aslinya dari Lombok. Tapi sekarang sedang berada di Denpasar, mobilitasnya tinggi. Dan yang terakhir Uni Putih, Yulianti dari Padang. Jadi kita ini sudah dari berapa provinsi, kabupaten, kota. Senang sekali bisa bergabung. Kita mulai untuk sebelum kita berdiskusi, kita akan melihat dulu tayangan video dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang sudah diperingati dari berbagai wilayah di mana para narasumber berada. Saya persilakan Mas Aji dari TV Desa untuk membantu. Sepanjang masa
Terima kasih, luar biasa ya teman-teman semuanya. Di situ kita lihat selain merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat dan gembira, juga kita lihat itu ada flyer-flyer yang dipegang oleh ibu-ibu, ada yang sahkan RUU PPRT, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, lindungi perempuan dari kekerasan, berikan hak-hak penyandang disabilitas. Jadi ada hal-hal, masalah-masalah atau isu-isu yang diangkat sebenarnya oleh dari berbagai wilayah itu, yaitu dari 8 organisasi yang bekerja sama dengan sekolah perempuan. Nah, kita sudah tadi saya perkenalkan para narasumbernya. Kita ingin tahu lebih dalam gitu, mengapa mengangkat isu-isu yang tadi sudah ditunjukkan terlihat di dalam video gitu. Saya pertama ke Om Delmi Sarmaka dulu ya. Isu apa yang dipilih dalam peringatan HUT kemerdekaan RI ke-78 di Kupang? Mengapa isu itu diangkat? Silakan, Om Delmi. Waktunya 3 menit ya, silakan. Kita mengangkat itu tindak pidana kekerasan seksual. Nah, alasan kita angkat pertama adalah bahwa pemerintah di bidang perlindungan itu PTD PPA-nya belum bekerja maksimal. Mereka baru saja mensahkan SOP UPTD PPA-nya, tapi tenaga-tenaga yang mengerjakan di UPTD PPA-nya belum tenaga-tenaga yang mampu melakukan pekerjaan itu. Karena itu kita dorong supaya pemerintah cepat menyelenggarakan UPTD PPA itu secara profesional untuk dapat menangani isu-isu kekerasan perempuan. Yang kedua adalah dari sisi masyarakatnya. Ada banyak informasi tentang kekerasan perempuan. Kekerasan seksual itu, iya, kekerasan seksual terhadap perempuan itu sangat tinggi. Tapi hingga detik ini korban-korbannya masih sulit untuk melaporkan. Entah itu karena berpikir bahwa ini adalah masalah pribadi keluarga dan sebagainya. Karena itu kita kampanyekan ini supaya mereka punya kemauan untuk melaporkan itu dan punya rasa percaya diri bahwa melapor itu adalah hak undang-undang dan hak kemerdekaan mereka. Jadi begitu Mbak Budis. Iya, terima kasih Om Delmi. Tapi saya tadi melihat ibu-ibu itu berkampanye, ibu-ibu sekolah perempuan dari desa ya Om. Iya. Kira-kira bagaimana respon ibu-ibu sebenarnya terhadap kasus-kasus kekerasan yang tadi katanya sangat tinggi di Kupang tapi belum ada penanganan karena UPTD-nya SOP-nya baru dibentuk ya. Dan tenaga-tenaganya belum menguasai gitu apa yang harus dilakukan. Itu bagaimana kalau ibu-ibunya merespon itu? Ya, ibu-ibunya merespon kampanye ini sangat positif karena mereka berpikir bahwa untuk sementara itu bisa dilaporkan di pos pengaduan. Karena pos pengaduan menangani aduan juga tindak kekerasan seksual. Tapi memang pada periode yang lalu, bulan April atau Mei itu hanya satu saja yang melaporkan tindak kekerasan seksual. Karena itu mereka sangat sambut positif dan mereka kampanyekan ini supaya ada kemauan dari ibu-ibu sadar dan kritis bahwa melaporkan itu dijamin oleh undang-undang dan mereka terlindungi. Iya, terutama oleh undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, yang secara khusus memang memberikan peluang agar korban melapor. Terima kasih Om Del. Yang kedua, ini jauh-jauh dari Morotai, Pulau Morotai ya. Tadi di waktu di video kita lihat ya,
apakah Pulau Morotai ramah perempuan dan anak dari kekerasan? Itu Kak Ona, bagaimana, mengapa ada dialog atau tema yang diangkat tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan apakah ada isu-isu lain yang diangkat pada peringatan Hari Kemerdekaan di Pulau Morotai? Silakan Kak Ana. Ya, langsung saja kedengaran. Kedengaran jelas. Ya, kalau dari Pulau Morotai, LBH Perempuan dan Anak Pulau Morotai itu, kami mengambil temanya itu perempuan di daerah perbatasan dan kepulauan bebas dan merdeka dari segala bentuk kekerasan pada perempuan, baik seksual, kekerasan fisik maupun ekonomi, politik, itu yang kami angkat. Dan ini juga terkait dengan dalam sejarah kemerdekaan 17 Agustus diperingati sekaligus juga adalah hari pertama perempuan di daerah perbatasan pertama kali membuat sejarah dengan mengadakan upacara bendera di daerah perbatasan di Pulau Dodola. Dan Iya. bersama-sama dengan pemerintah, dalam hal ini dari Polsek Morotai Selatan, dan juga ibu-ibu dari sekolah perempuan, dari inklusi, dan juga bersama-sama juga dengan tim dari kapal perempuan. Kami bersama-sama merayakan kemerdekaan di Pulau Dodola. Iya. Nah, ini yang kami lakukan di sana, dan ini juga bentuk dari menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik di diri, keluarga, masyarakat maupun komunitas. Nah, ini yang kami lakukan, dan menolak juga bentuk-bentuk tindak kekerasan, dan berharap minta menekan ada layanan sosial, layanan terhadap korban-korban kekerasan yang ada di Pulau Morotai, baik di daerah kepulauan maupun di daerah-daerah pegunungan yang ada di Pulau Morotai. Iya. Iya Kak Ona, terima kasih ya, sangat mengharukan gitu dan sangat indah yang sebenarnya. Tapi tidak seindah kehidupan perempuannya ya di sana. Ya, kalau pulaunya cukup indah, tetapi tidak miris melihat kondisi perempuan yang ada di Pulau Morotai karena infrastrukturnya, kemudian wilayah jangkauannya, layanan dasarnya, kemudian layanan terhadap korban-korban kekerasan. Nah, ini yang masih sampai saat ini masih menjadi perjuangan untuk perempuan yang ada di pulau perbatasan. Dan sampai saat ini juga pemerintah belum mampu memberikan akses layanan yang maksimal terhadap perempuan. Nah, ini yang menjadi tuntutan bagi perempuan yang ada di Pulau Morotai, terutama kami yang ada di daerah perbatasan. Nah, sehingga dengan adanya upacara kemarin, dengan adanya melakukan upacara dalam rangka 17 Agustus, kami juga bersama-sama meneriakkan suara-suara yang selama ini bisu, selama ini tenggelam bersama angin ombak, dengan adanya dengan upacara kemerdekaan yang dilakukan bersama lintas instansi, lintas institusi, sekolah perempuan bersama merasa berjuang, dan selama ini bertahun-tahun tidak pernah ada upacara, dan dengan adanya upacara yang dilakukan bersama pengibaran bendera di ujung perbatasan ini menjadi langkah awal, berharap ada tekanan dan ada layanan yang memang benar-benar pro terhadap kehidupan perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, baik bebas dari kekerasan seksual maupun ada perubahan sosial ke depannya. Ini yang kami harapkan. Terima kasih Kak Ona. Jadi upacara bendera pertama kali di wilayah perbatasan sebenarnya simbol bagaimana ingin mengatakan bahwa kita itu juga bagian dari wilayah yang merdeka, tapi sebenarnya tidak merdeka, gitu ya. Banyak hak-hak yang belum terpenuhi. Terima kasih Kak Ona dari LBH Perempuan dan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak Pulau Morotai.
Dan sekaligus ditulis di situ Universitas Pasifik Morotai. Jadi di situ juga sebagai akademisi. Terima kasih Kak Ona untuk waktunya. Nah, kalau di wilayah perbatasan gitu ya, isu-isu kekerasan terhadap perempuan, hak-hak dasar yang tidak terpenuhi, kita akan ke Denpasar. Ini Denpasar semacam kota metropolitan ya. Ada ya orang luar nggak kenal Indonesia tapi kenal Bali, kenal Denpasar. Tadi kalau kita lihat di videonya dari Bali gitu ya, ada upacara bersama penyandang disabilitas dan juga ada diskusi tentang perempuan bebas dari kekerasan ya kalau tidak salah. Itu bagaimana ya, saya ingin mendengarkan atau mendapatkan informasi dari Ibu Riniti. Oh, sama Bu isunya. Ya, Ya, Bu. ya Mbak Budis. Oke, untuk semuanya merdeka. Ya. Merdeka. Denpasar, kalau orang mengenal Bali ya, daripada Indonesia kalau di luar negeri katanya nih. Memang Bali kebetulan di Denpasar ini tentu nggak sama dengan di Morotai. Semuanya sudah lengkap ya, infrastrukturnya baik ya, tata kotanya baik, semuanya baik. Bahkan kalau dunia luar melihat perempuan Bali itu begitu cantik, indah, rajin, sejahtera pokoknya. Tapi di balik itu siapa bilang? Jadi kalau kita bilang gunung dijauhin, gunung jauhin, kalau gunung dijauhin itu kan cantik sekali ya, indah. Tapi kalau didekati, nah seperti itulah ibaratnya perempuan Bali. Jadi kami dengan budaya kami yang sangat patriarki dan betul-betul kekerasan itu sedikit pun tidak boleh terungkap, itu merupakan aib. Jadi betul-betul di dalam masyarakat Bali itu luar biasa untuk mengungkap kekerasan itu. Apalagi melapor, didatengin pelan-pelan, pendekatan pelan-pelan juga tidak bisa. Jadi sulit sekali karena terlalu banyak tekanan untuk keberanian melapor itu tidak pernah bisa. Bahkan sampai menjadi nenek-nenek pun dipukulin, ya oke, sampai senenek jadi nenek tetap bertahan. Nah, kemudian kami melakukan upacara bendera bersama teman-teman difabel, perempuan difabel, kemudian bersama sekolah perempuan, kemudian setelah kami upacara bendera, lanjut kami diskusi dengan mengundang para jurnalis. Karena apa? Kenapa kaum rentan ini tidak hanya perempuan tapi yang terutama yang difabel itu di budaya Bali itu disembunyikan. Pendataan aja susah tak disembunyikan, apalagi kalau mau minta bantuan, diberikan bantuan aja tidak mau karena disembunyikan. Jadi sulit sekali untuk mendapatkan hak-hak dasar. Karena itulah kami temanya adalah bagaimana 78 tahun kita merdeka. Sudah merdeka dari penjajah, sudah mulai merdeka dari kebodohan, sudah mulai merdeka dari kemiskinan, tapi kita belum merdeka dari kekerasan. Kita kenapa belum merdeka? Karena saya tahu, kita semua tahu bahwa Undang-Undang TPKS itu kan baru 2022 disahkan. Belum apa-apa. Jadi saya berpikir kita harus menggaungkan terus soal undang-undang ini agar nanti beberapa tahun ke depan, walaupun kita tahu pemerintah belum siap ini dengan UPT DPPA-nya belum siap, semuanya belum siap, tapi masyarakat harus tahu, ini harus tahu soal kekerasan ini sudah ada undang-undang TPKS. Karena itu kami gaungkan itu bersama, tidak hanya kelompok rentan yang kami ajak berdialog, tetapi juga pemerintah, bahkan dari Kepolda, kepolisian ya, Kasubdit, 4 Reskrim, sampai kami undang Dinsos, DP3A, unsur-unsur pemerintah yang memang peduli soal perempuan dan anak. Nah, kemudian juga lembaga-lembaga untuk di akhir diskusi publik kami memberi pernyataan untuk melawan kekerasan, penundukan terhadap perempuan. Ini suara harus didengungkan terus-menerus melalui media seluas-luasnya. Demikian Mbak Budis yang kami lakukan.
Iya, terima kasih Ibu Riniti untuk penjelasannya dan em, banyak teman-teman difabel yang tergabung ya di sana di dalam peringatan maupun di dalam dialognya. Kenapa Ibu merangkul kelompok difabel untuk terlibat di dalam upacara pengibaran bendera maupun di dalam diskusinya? Ya, mereka punya adalah warga negara, sama dengan yang kita yang bukan difabel, sama mempunyai hak yang sama untuk menikmati pembangunan ini. Jadi kita harus rangkul untuk mensyukuri, mengajak untuk merasakan, mensyukuri bahwa kita sudah merdeka dengan cara mengajak teman-teman difabel ini untuk upacara bendera. Tentu saja upacara itu misalnya kami difabel fisik, kami mengajaknya tentu dengan memberikan fasilitas kursi, tidak berdiri seperti kita. Jadi dia pakai didampingi di sampingnya kursi, jadi dia nggak akan kuat berdiri. Biar dia merasakan, mereka merasakan seperti kita juga semua bahwa kita harus bersyukur bahwa Indonesia ini sudah merdeka, demikian. Lalu mereka juga saat diskusi memberikan suaranya, apa yang mereka alami, kekerasan yang mereka alami, baik itu kekerasan fisik. Apa Bu perbedaannya Bu antara kekerasan yang dialami perempuan yang difabel dan yang bukan Bu? Tentu saja berbeda. Yang bukan difabel lebih berani untuk melawan. Sedangkan yang difabel sudah itu kekerasan yang dialami adalah kekerasan berlapis. Berlapis-lapis. Kekerasan secara fisik, bullying, kemudian bahkan anak-anak yang difabel itu banyak yang diperkosa. Sampai hamil, sampai melahirkan, bahkan mereka diperlakukan, kalau saya ceritakan ini sungguh, kalau kita yang bukan non difabel itu masih bisa melawan, masih bisa ngomong, masih bisa mencari bantuan, tapi mereka sulit sekali mencari bantuan. Kalau kita yang merangkul mereka, memberi penjelasan bahwa mereka punya hak untuk bicara, punya hak untuk melapor, itu Mbak Budi. Iya, terima kasih Ibu Riniti. Setelah dari Denpasar, Ibu Riniti dari Bali Struti, akademisi juga ahli budaya ya di Bali, luar biasa. Kita ke Sidoarjo, Pak Surabaya ini Kak Sinta Restu, Wakil Direktur KPS 2K. Sama pertanyaannya, tadi itu ada 4 kegiatan dalam festival kemerdekaan, festival kemerdekaan perempuan gitu ya tadi ya. Itu mengapa mengangkat tema-tema dan isu-isu itu, Kak Sinta, silakan. Iya, terima kasih Mbak Putri. Salam merdeka untuk semuanya. Kami di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Gresik dan Lumajang, untuk Festival Kemerdekaan Perempuan ini, kami memilih isu terkait masalah kebencanaan sebenarnya Mbak, dengan tema memperkuat kepemimpinan perempuan di wilayah bencana, baik alam maupun non-alam. Nah, mengapa isu ini terus kami pilih di tahun ini begitu? Yang pertama, agar bangsa Indonesia ini terus sadar bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang rawan bencana. Dan yang kedua, masalah kebencanaan adalah salah satu musuh kemerdekaan saat ini gitu. Mengapa demikian? Tentu kita dapat belajar dari pandemi COVID-19 kemarin begitu. Ribuan nyawa melayang dalam waktu yang singkat dan kita semua seperti tidak pernah berpikir untuk menyiapkan senjata begitu. Nah, yang ketiga, bertepatan dengan lokasi program kami ada representatif wilayah kebencanaan. Nah, untuk Kabupaten Gresik sendiri adalah wilayah rentan bencana industrialisasi sebagai lokasi bekas tambang dan pencemaran kimia yang amat tinggi. Sedangkan untuk wilayah Lumajang itu merupakan semua rangkaian bencana itu ada di wilayah tersebut begitu. Nah, terkait dampak kebencanaan ini tidak hanya pada aspek ekonomi tapi juga sosial masyarakatnya.
terkonfirmasi di 2 wilayah ini bahwa masyarakat miskin itu makin bertambah karena dampak pada masalah-masalah berbasis gender yang muncul, terutama kekerasan seksual, perkawinan anak, dan juga perdagangan orang. Nah, tak hanya masalah yang di atas, kelalaian juga ditemukan terhadap hak-hak kelompok rentan lainnya, misalnya disabilitas, lansia, itu masih jauh mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya. Begitu. Untuk itu, maka kepemimpinan perempuan akar rumput ini menjadi penting untuk diperkuat karena menjadi strategi untuk menurunkan dampak-dampak yang diakibatkan oleh situasi kebencanaan. Nah, pada Festival Kemerdekaan Perempuan yang sudah kami lakukan 1 pekan kemarin, dan juga sudah dilihat oleh teman-teman semua pada tayangan video tadi, itu yang pertama kami mengundang multi pihak untuk mendeklarasikan kemitraan dalam mengawal pembangunan yang inklusif dan responsif GETSI, terutama mendorong terwujudnya desa ramah perempuan dan peduli anak di wilayah rentan bencana. Jadi kami menggabungkan antara pemerintah Kabupaten Gresik dan juga Lumajang untuk membahas terkait masalah ini tadi. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pelayanan admindu kepada kelompok perempuan, disabilitas, lansia, agar mereka mendapatkan kemerdekaan. Mungkin makna kemerdekaan bagi mereka yang selama ini belum mendapatkan hak dasar seperti admindu, ini terjadi pada saat perayaan Festival Kemerdekaan Perempuan. Ada sekitar 60 orang yang berhasil mendapatkan admindu, baik berupa KTP, KK, akte, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu berangkaian kegiatan. Nah, pada puncaknya kami melakukan pembentangan bendera merah putih yang dilakukan oleh anggota sekolah perempuan yang melibatkan hampir 150 anggota sekolah perempuan Gresik dan Lumajang dan para perempuan yang ada di Desa Oro-Oro Ombo dan Supit Urang. Nah, selanjutnya kami juga mengkampanyekan kepada masyarakat secara luas melalui bentuk pawai budaya inklusi. Jadi kegiatan ini juga dipergunakan untuk membagikan brosur begitu yang berisi tentang apa itu pos pengaduan sekolah perempuan, apa itu sekolah perempuan, dan menariknya mereka senang ketika dia mendapatkan kontak atau pos pengaduan ketika mengalami kekerasan atau KDRT. Iya, kemudian kegiatan kami ditutup oleh perform kesenian tradisional jaranan ini dilestarikan oleh anak-anak muda di desa. Nah, sebagai media berekspresi, jaranan ini dilestarikan biasanya itu didominasi oleh kelompok anak muda laki-laki. Tapi di sini ada satu perempuan begitu yang juga menjadi salah satu anggota jaranan di dalam pelestarian budaya ini. Ini juga kita rangkul bersama untuk berkolaborasi menyampaikan isu-isu perempuan, kelompok rentan ini untuk lebih dikenal kepada masyarakat luas. Begitu Mbak, demikian gambaran festival yang kami lakukan di Lumajang. Terima kasih Mbak Sinta. Kegiatannya luar biasa ya. Jadi banyak dari orang muda yang dihimpun gitu melestarikan kesenian budaya, dan memang yang terpenting itu adalah bagaimana selalu mengingat terkait situasi Indonesia yang rawan bencana ya, dan harus ada kesiapan. Di sini perempuan kepemimpinan perempuan menjadi sangat penting di dalam menghadapi kebencanaan. Karena biasanya mereka yang menjadi banyak di antara perempuan yang menjadi korban karena harus membawa anak ya. Membawa anak, masih memikirkan lain-lain gitu ya. Jadi tidak segera bisa menyelamatkan diri. Jadi sangat menarik sekali. Terima kasih Mbak Sinta. Kita dari Jawa Timur, kita ke Serang, Banten. Mas Ahmad Baidowi. Bagaimana Mas Owi? Ibu-ibunya semangat sekali, warna-warni. Ada lomba cerdas cermat, itu tadi yang saya lihat. Itu apa saja yang diangkat, isu-isunya, dan mengapa Mas Owi? Oke, terima kasih Bu Budis. Berbagi cerita dari Serang ya. Kita untuk perayaan HUT RI ini kita ambil tema
yaitu tak ada lagi kekerasan ya terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Nah, itu karena mengingat wilayah kami itu kurang lebih seperti Gresik ya, wilayah industri gitu, yang memang banyak terjadi kekerasan gitu, baik di tempat kerja, di rumah, dan di lingkungan gitu, karena banyak terjadi kasus. Nah, itu kami ambil tema tersebut ya, tak ada lagi kekerasan. Dan kemudian di momentum HUT RI ini gitu kan yang ke-78, kami pun diberikan kesempatan gitu, karena sebelumnya kami tidak pernah dilibatkan gitu kan, Bakumdik dan sekolah perempuan ini dalam mengikuti upacara HUT RI gitu. Dan pada kesempatan kali ini kami dilibatkan secara khusus ya, dan diberikan tempat gitu tuh oleh kecamatan di lapangan untuk mengikuti HUT RI, upacara bersama gitu. Dan satu kecamatan, satu-satunya komunitas perempuan dan pesertanya seluruhnya perempuan, itu adalah di sekolah perempuan, Desa Sentul dan Desa Cisaid. Semuanya itu perempuan gitu. Di antara peserta yang lain memang campuran ya. Kalau sekolah perempuan hanya saya saja yang laki-laki pada saat itu gitu kan. Sisanya semuanya perempuan, dan itu menjadi momen yang menurut kami adalah momen terbaik gitu kan, kesempatan terbaik gitu kan, untuk bagaimana kami memberikan pesan-pesan dalam HUT RI, yaitu tak ada lagi kekerasan terhadap perempuan melalui pesan-pesan metaplan serta karton. Nah, di situ kami tulis itu kami pampang gitu kan, dan di situ momen yang sangat menarik bagi kami ya, karena banyak kami menjadi sorotan bagi seluruh peserta upacara gitu, dan itu menurut kami menjadi menjadi salah satu momen terbaik gitu kan, memberikan pesan-pesan kepada masyarakat beserta pemerintah di kecamatan juga gitu, bahwasanya kita itu harus terbuka gitu dalam menangani ataupun menghadapi ketika terjadi kekerasan khususnya perempuan, begitu kira-kira. Dan ya, momen ini sangat berharga lah, apalagi untuk teman-teman sekolah perempuan ya. Sekolah perempuan mereka pertama kali juga gitu mengikuti upacara di lapangan gitu bersama komunitas-komunitas lainnya, karena di sana itu anak sekolah gitu kan, kemudian pemerintahan pesertanya, dan ya kami komunitas baru gitu tuh yang memang mayoritas semuanya perempuan gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja momentumnya yang ataupun cerita yang bisa saya sampaikan. Kira-kira begitu. Terima kasih, Bu Budis. Bagaimana Bu Budis suaranya? Ya, terima kasih host. Tolong saya dijadikan co-host supaya saya bisa unmute sendiri. Maaf ya Mas Owi, tadi saya nggak bisa buka suara saya. Terima kasih Mas Owi, menarik ya dari Banten gitu ya. Selama ini kan upacara bendera dianggap bisa dilakukan oleh yang perangkat desa atau anak-anak masih sekolah ataukah pegawai dan lain sebagainya. Tapi ini orang biasa, ibu-ibu apalagi dari desa ternyata bisa upacara bendera gitu ya. Dan punya kesempatan juga untuk menyampaikan gitu ya, menyampaikan pesan-pesan gitu. Ini yang sebenarnya nggak biasa gitu ya dalam upacara bendera pada umumnya gitu ya. Ini sesuatu yang menarik gitu. Terima kasih Mas Owi. Saya lanjut ke Kak Rosniati ya, Kak Ros. Ini tadi dari Pangkajene dan Kepulauan ya, Festival Perempuan Merdeka Pangkajene Kepulauan, banyak sekali nih tadi kegiatannya. Yang pertama langsung ada tanda tangan, saya lihat polisi. Tanda tangan apa itu Kak Ros gitu ya. Terus kemudian ada kepulauan, ada pegunungan gitu ya.
itu bagaimana? Upacara bendera di mana saja, terus kemudian isu-isu, tema-tema yang diangkat, dan mengapa? Silakan, Kak Ros. Ya, terima kasih Mbak Budis. Jadi kami di Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan bekerja di 4 mata penjuru mata angin yang tadi Mbak Budis bilang. Jadi dari pegunungan, kepulauan, dan daratan. Itu kami ikut tidak bikin upacara sendiri. Kami ikut seperti tadi di Serang Mas Owi, itu kami ikut di upacara di tingkat kecamatan untuk kepulauan. Jadi di kecamatan itu dikumpul, satu kecamatan kami itu ada 7 desa dan 17 pulau. Keseluruhan anggota sekolah perempuan kami ada 13 pulau itu ikut di upacara tingkat kecamatan. Tapi desa-desa lainnya itu ikut di tingkat desa yang diundang sama desa. Tapi kami tidak ikut kita bikin barisan sendiri, tapi kita bikin entitas sendiri sebagai sekolah perempuan dengan pakai baju putih, dan khasnya kami itu adalah sarung sakbe, sarung khas di Sulawesi Selatan. Dan ada juga pesan-pesan yang kami sampaikan seperti stop perkawinan anak, lindungi disabilitas, stop diskriminasi terhadap disabilitas. Nah, depresi itu muncul karena perkawinan anak itu di wilayah kepulauan masih sangat tinggi. Di tahun ini saja ada 5 kasus perkawinan anak, dan para pemerintah dan pemangku kepentingan saling melempar tanggung jawab yang bilang, saya tidak, misalnya di pemerintah desa, saya tidak pernah memberikan pengantar. Kami cek, mereka bilang bahwa imam kami tidak pernah menikahkan anak. Itu saling lempar tanggung jawab sampai akhirnya kami berpikir bersama anggota sekolah perempuan untuk mengadvokasikan ke pemerintah dan multi pihak tersebut untuk menandatangani satu deklarasi bersama antara pemerintah di desa di 17 pulau tersebut, pemerintah camat, kepala puskesmas, kepala KUA tingkat kecamatan, dan kepala polsek kecamatan. Karena kami menganggap polisi ini perlu ikut karena mereka belum tahu bahwa perkawinan anak ini juga salah satu tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 itu. Nah, 12. Nah, itu yang kami sampaikan ke mereka dan mereka setuju, dan itu dilakukan pembacaan deklarasi oleh camatnya pada upacara di tingkat kecamatan yang pesertanya dari banyak unsur, kemudian ditandatangani juga langsung di situ dan kemudian dibacakan. Nah, inilah yang kami pikir mulai dari situ memerdekakan anak perempuan pulau untuk tidak menikahkan anaknya di bawah umur 9 tahun. Isu lainnya yang kami angkat adalah tentang pemulihan ekonomi perempuan. Jadi tahun lalu kita masih pandemi, setahun ini kami bangkit ekonominya, kami mengembangkan namanya Cafe Sipurenu, kafe usaha kreatif ibu-ibu di pulau, yang bukan hanya sekedar kafe untuk berjualan, tapi ada media tempat untuk berdiskusi tentang kemajuan desanya. Nah, itu setahun kami peringati, itu sudah berkembang, dan dari pemulihan ekonomi setahun ini, kami sudah bisa bilang bahwa ekonomi perempuan pulau itu sudah merdeka. Mereka sudah dapat penghasilan sendiri dan berkembang usahanya. Demikian Mbak Budis. Iya. Iya, menarik sekali ya para pemirsa yang mengikuti kanal YouTube TV Desa. Ini sebuah peristiwa yang langka ya, tidak banyak. Bagaimana upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, di tengah-tengahnya pemimpin upacaranya, pembina ya, kalau camatnya ya Kak Ros ya? Ya, pembina upacara. Pembina upacaranya itu menyampaikan ya deklarasi untuk pencegahan perkawinan anak bersama seluruh kepala desa ya, kepala KUA tadi, polisi ya. Iya, ini sangat langka di mana kita melihat upacara bendera yang umum peringatan 17, tiba-tiba di tengah-tengahnya ada deklarasi pencegahan perkawinan anak. Jadi upaya-upaya ini ingin menyampaikan ya Kak Ros, memerdekakan anak-anak gitu ya, supaya masih bisa terus sekolah,
dan tidak berhenti karena dinikahkan gitu. Terima kasih ya Kak Ros. Kita dari pulau Pakajene dan Kepulauan, kita ke Padang. Tadi itu warna-warni sekali, cantik-cantik itu pakaiannya. Kita ke Uni Putih, Yulianti. Itu apa saja Uni yang dilakukan di Padang ya, Padang Pariaman ya Uni ya. Halo Uni Putih. Oke. Kalau Uni Putih belum ada, saya ke Mbak. Tadi itu saya tidak bisa mainkan suara saya Oh sendiri. iya, maaf. Iya. Ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat malam semuanya. Kami di Padang itu melakukan upacara dengan menggunakan baju adat. Tapi tidak hanya baju adat Minang, tapi semua ini Nusantara ada di situ kemarin. Saya lihat Bali juga, Bu Riniti senang itu. Nah, semestinya pada peringatan kemerdekaan ke-78 ini, seluruh rakyat Indonesia itu sudah menikmati indahnya kemerdekaan sebenarnya gitu. Karena kemerdekaan itu adalah hak semua orang, laki-laki dan perempuan gitu. Namun kenyataannya yang kita rasakan di masyarakat bahwa perempuan itu belum merdeka. Sementara kita berharap perempuan itu merdeka dari ketertindasan gitu ya, tertindasan, kekerasan, mereka bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan untuk membangun desa gitu kan. Nah, namun itu belum belum terjadi. Tapi kita di sekolah perempuan itu saya bersyukur nih anggota sekolah perempuan hadir dan saya sangat terima kasih ya ibu-ibu yang hadir karena ibu-ibu yang hadir ini sudah mendirikan pos pengaduan untuk korban kekerasan, kemudian juga mendirikan kooperatif feminis gitu. Koperasi feminis itu ada koperasi simpan pinjam, ada juga koperasi penjualan sembako murah. Jadi mereka itu menjual sembako dengan harga murah. Kemudian kenapa disebut koperasi feminis ini? Ya. Terus kemudian mereka juga menjaga ketahanan pangan keluarga dengan mempunyai demplot pertanian di kelompok di sekolah perempuannya masing-masing. Nah, koperasi feminis yang dibangun oleh sekolah perempuan itu bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan pinjaman untuk modal usaha, namun ada jauh di balik itu ternyata ada makna lain gitu. Mereka itu ingin berbagi sesama untuk mewujudkan kepedulian mereka kepada teman-temannya yang sangat membutuhkan gitu. Nah, karena wujudnya itu adalah semua dari usaha mereka itu, baik dari hasil demplot, koperasi sembako, koperasi simpan pinjam itu, mereka mengalokasikan 5% untuk penanganan kasus KDRT. Nah, kemudian juga 5% lagi dia juga mengalokasikan untuk biaya pendidikan. Nah, pada rangkaian Halo Uni, kita kembali ke peringatan 17 hari kemerdekaan ya. Kita kembali ke situ. Kenapa di dalam pakaian-pakaiannya, pakaian Minang itu kan bagus banget itu Uni Putih. Kenapa mendorong ibu-ibu itu pakai pakaian seluruh wilayah Indonesia? Karena selama ini kita melakukan HUT RI itu di kantor PBT. Nah, sekarang kita melakukan HUT RI itu di wilayah Padang Pariaman, di mana di sana itu kehidupan masyarakatnya beragam. Ada Nias, beragama Kristen, Katolik, terus juga katanya ada Konghucu di situ gitu.
Nah, itulah yang menginisiatif anggota sekolah perempuan untuk memakai pakaian adat itu supaya mereka kenal adat-adat mereka masing-masing gitu. Yang selama ini disembunyikan gitu kan. Nah, kemudian mereka itu melakukan pawai dengan berkeliling di kampung di kampung Nagari Sungai Buluh itu, di Nagari Sungai Buluh yang warganya sekitar 5.692 kakak di situ ya. Nah, Padat jadi berarti Uni. banyak, tapi rumahnya itu ada berjarak gitu. Tapi ada jalan yang melingkar yang bisa iniin kita gitu di situ. Dalam pawai itu kita membawa simbol-simbol. Jadi kita perkenalkan di situ tuh pasal-pasal yang menjerat pelaku korban kekerasan. Menjerat pelaku kekerasan. Ya. Nah, terus juga stop perkawinan anak. Terus sahkan undang-undang PRT gitu. Jadi mereka tuh sambil pakai itu dia pegang alat ininya. Kemudian kami juga melakukan kami juga ada penilaian untuk demplot yang berprestasi, yang bagus gitu. Jadi mereka itu ini tujuannya untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Nah, karena kalau keluarga itu sudah berdaya, Indonesia itu melaju pesat untuk merdeka yang sebelumnya. Oke, terima kasih Uni, menarik sekali ya. Jadi ada isu keberagaman yang selama ini simbol-simbolnya disembunyikan, dibuka gitu ya di dalam festival kemerdekaan perempuan ini, bahwa kita ini beragam nih gitu. Mari kita saling mengenal. Terima kasih Uni. Nah, ini narasumber terakhir. Mbak Ririn Hayudiani dari LPSDM dari NTB ya, Lombok. Tadi pengibaran benderanya keren sekali di tepi pantai nih ya, Mbak Ririn. Terus kemudian juga ada beberapa kegiatan. Mungkin bisa diceritakan sedikit isu-isu yang diangkat dan kemudian mengapa mengangkat hal itu. Silakan Mbak Ririn. Baik, terima kasih Mbak Budis. Selamat malam semuanya. Salam merdeka. Salam merdeka. 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 Ya, sudah semakin malam soalnya harus dimelekkan nih matanya. Ya, baik. Dalam rangkaian memperingati HUT ke-78, semestinya kita sepakat semuanya bahwa 78 tahun kalau diibaratkan usia itu adalah masuk usia lansia gitu ya. Jadi usia lansia itu sebenarnya sudah banyak hal yang harus didapatkan, tetapi memang kita menemukan gitu fakta-fakta yang jauh dari harapan. Nah, LPSDM untuk tahun ini mengambil ada beberapa tema ya, karena memang rangkaian kegiatannya juga cukup banyak gitu ya. Yang pertama itu adalah isu lansia dan disabilitas dengan mengajak pengambil kebijakan, terus kemudian pemberian layanan pemeriksaan bekerja sama dengan puskesmas. Kenapa kami memilih ini? Karena dari kunjungan kita pendampingan ke beberapa desa wilayah itu selalu kita temukan lansia tidak pernah mengakses program apapun. Lansia dan disabilitas gitu ya belum mendapatkan perhatian sepenuhnya. Padahal kita 78 tahun gitu. Itu lansia usia harusnya lansia sejahtera gitu ya. Lansia dan disabilitas itu nggak sejahtera dan disabilitasnya cenderung diabaikan gitu. Jadi itu yang kemudian bahkan pada saat kami dialog, kami menanyakan kepada beberapa lansia dan disabilitas baru pertama kali datang
gitu. Karena apa? Ada yang bekerja, walaupun disabilitas, walaupun lansia, dia tetap bekerja di kebun, gitu, bekerja di sawah, gitu. Kebayang mereka tidak bisa mengikuti pemeriksaan rutin yang diadakan lewat posyandu keluarga kayak gitu. Ini yang kemudian dilakukan. Bahkan gitu ya, salah satu petugas menyatakan bahwa Ibu Ririn nggak usah nyebut salam disabilitas gitu, semangat disabilitas. Loh, kenapa gitu? Jadi isu itu belum mainstream kepada semuanya gitu. Jadi ini kemudian menjadi satu kayak dicelingkan gitu, dimelekkan gitu ya petugas kesehatan gitu ya untuk memperhatikan pada lansia dan disabilitas. Itu yang pertama ya. Bahkan mereka diajak nyanyi seneng banget. Aduh seneng sekali diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus kemudian sorak-sorak bergembira, Indonesia Merdeka gitu. Sambil dia senam lansia, itu membahagiakan buat mereka dan itu keluar di ekspresi wajah mereka gitu. Itu yang pertama isunya. Yang kedua, kami tetap di Lombok kasus kekerasan seksual dan perkawinan anak itu terus saja meningkat gitu. Jadi kami melakukan serangkaian sosialisasi terus siaran radio gitu ya terkait dengan isu-isu kekerasan seksual dan pengawalan undang-undang tindak pidana kekerasan di lingkup sekolah. Karena banyak sekali kekerasan seksual terjadi di lingkup sekolah dan juga pondok pesantren. Ini yang kemudian terus kami upayakan untuk kemudian menggandeng IBI gitu ya, Ikatan Bidan Indonesia yang kemudian mengajak bagaimana ini terus menjadi disuarakan dan tolong kami juga diajak untuk memperkuat perspektif bidan-bidan kami terkait dengan GETSI dan inklusi gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang kayaknya menjadi pembelajaran deh dalam HUT 78 ini gitu. Yang terakhir itu yang kami angkat adalah Mbak Budis terkait dengan Lombok itu rawan dengan bencana. Beberapa kali sebelum peringatan 17 Agustus, bahkan sampai kemarin, itu gempa terus terjadi gitu. Dengan skala yang mulai dari 4, 5, 6, ada yang terasa, ada yang enggak gitu. Jadi kami juga penting untuk mengusung gitu isu kepemimpinan perempuan dan kebencanaan karena ini terus menjadi bagian yang memperkuat gitu ya, memperkuat, menyuarakan bahwa kebencanaan itu terus terjadi dan peran-peran perempuan, partisipasi perempuan, terutama dari kelompok akar rumput, itu sudah masuk menjadi bagian dari tim siaga bencana desa. Jadi kalau misalnya desa tangguh bencana, ya ini momennya. Makanya kenapa kemudian kita menggandengkan isu kepemimpinan perempuan itu dengan kebencanaan kayak gitu. Dan momennya juga sangat pas karena memang saat ini sedang ada musren, musdus gitu ya, musdes gitu. Jadi itu disuarakan supaya pengambil kebijakan tidak lupa pada isu tersebut gitu. Jadi di dalam rangkaian 17 Agustus ini gitu, puncaknya di tanggal 17 itu yang kemudian kalau misalnya kita total keseluruhan ada 800 ya kelompok rentan lansia disabilitas seanggota sekolah perempuan Lombok Timur dan Lombok Utara itu terlibat secara aktif dan yang mengibarkan bendera itu seperti menunggu-nunggu gitu. 17 Agustus tahun kayak apa? 17 Agustus tahun depan lagi kayak apa? Ya, itu menjadi satu semangat spirit yang kemudian nggak semua orang kelompok rentan itu bisa menikmati itu. Nah, ini sebenarnya menjadi gambaran bagi kita gitu, pengambil kebijakan sama kemarin layanan puskesmas itu mulai aware dengan isu-isu yang kami usung lewat peringatan 17 Agustus. Itu Mbak Budi sementara. Terima kasih Mbak Ririn. Luar biasa sekali ya
dari video yang dibantu oleh AUFA, dokumentasi dari teman-teman semua dari berbagai wilayah, dan para narasumber, dirangkum oleh dan disusun dengan cantik oleh Aufa dan Mutia. Terima kasih. Dan sekaligus kita mendapatkan apa makna-makna yang terlihat di dalam video ini. Ternyata maknanya sangat mendalam sekali. Yang pertama, kalau dari penjelasan para narasumber, semua perempuan sangat antusias gitu ya merayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi jiwa kebangsaannya itu ada, kuat. Bahkan Mbak Ririn tadi mengatakan besok 17-an lagi apa ya? Itu antusiasmenya. Tapi narasumber ini juga menyampaikan dengan sangat luar biasa juga bahwa di kemerdekaan, di peringatan kemerdekaan Indonesia yang sangat ditunggu-tunggu, sangat ibu para perempuan ya, warga miskin atau lansia semangat gitu, menyampaikan apa yang mesti diselesaikan, diatasi supaya apa masalah-masalah yang ada terutama pada perempuan miskin, kepada anak-anak di wilayah kepulauan, di wilayah 3T tadi, ada yang di kota besar juga yang masih mengalami kekerasan, kemiskinan, diskriminasi dan lain sebagainya itu mesti diperjuangkan hak-haknya supaya benar-benar menjadi warga negara dari sebuah bangsa yang merdeka gitu. Sangat luar biasa. Dan terakhir, apa rekomendasi dari para narasumber ini kepada pemerintah? Saya mulai yang paling jauh ini sudah hampir jam 8 ya di Indonesia bagian barat, itu jam 11 di Indonesia bagian timur. Nah, malam sekali ya Kak Ona. Saya mulai dari paling timur ke barat. Silakan Kak Ona, apa rekomendasinya untuk pemerintah dari tadi masalah-masalah yang diangkat dan ini diperjuangkan pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kak Ona masih bersama kita di sini? Tawaja Ramsia Jangwan? Ada? Oke. Sambil menunggu Kak Ona, ke timur yang lainnya. Mbak Ririn dulu, mumpung sudah muncul ini wajahnya. Silakan Mbak Ririn. Baik. Ini rekomendasi dan sekaligus closing statement ya dari kami ya gitu ke untuk dari Lombok gitu ya, bahwa sebenarnya kalau perempuan itu terus melaju maka Indonesia akan maju gitu ya. Jadi Rekomendasinya Mbak Ririn? rekomendasinya bahwa gitu ya, memaknai kemerdekaan itu tidak boleh ada lagi diskriminasi, tidak boleh Pemerintah ada harus dikasih kekerasan. rekomendasi Mbak Ririn. Iya, pemerintah harus aware gitu ya pada isu-isu inklusivitas, keberagaman, dan juga isu disabilitas itu harus terus diupayakan dengan memberikan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, kayak gitu. Ini layanan dasar yang wajib gitu. Dan itu terus diupayakan dan terus didorong, diperkuat dan ditemani karena tidak ada lagi satu media untuk saling ini, tapi kolaborasi yang dibangun harus kolaborasi kritis karena kita Terima juga kasih, sebagai Mbak Ririn. pengingat kepada mereka. Maaf, waktunya Terima cuma 1 kasih. menit. Terima kasih Mbak Ririn. Darmi Sarmakan dulu. Apa rekomendasinya? Tadi sudah sempat langsung merekomendasi, saking nggak sabarnya. Kalau dari saya, rekomendasinya adalah pemerintah harus konsisten dan percepat untuk pembentukan pekerja untuk UPDD PPA-nya. Karena dengan begitu bahwa negara hadir untuk menjaga dan melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual. Itu. Ya, terima kasih Om Del. Waduh, ini laki-laki sangat memperjuangkan perempuan dan sangat konkret ya. Om,
UPTD PPA-nya diperkuat ya Pak untuk Kabupaten Kupang. Iya. Terima kasih. Ke timur juga, Kak Ros, silakan. Dari Pangkajene Kepulauan, Makassar. Ya Mbak, jadi rekomendasi kami adalah terus mengajak pemerintah desa untuk mencegah perkawinan anak dan tidak memberikan celah sama sekali untuk perkawinan anak. Karena melakukan perkawinan anak itu melanggar hak anak untuk tumbuh kembang belajar. Terima kasih. Terima kasih. Ke timur lagi Denpasar nih, Indonesia Tengah. Silakan Ibu Riniti. Ya, rekomendasi kami satu, kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi secara masif dan ke semua OPD pemerintah. Kedua, memperbaiki dan menyiapkan sistem untuk pelayanan korban kekerasan. Jadi pertama rekomendasinya adalah sosialisasi secara masif. Kedua, mempersiapkan sistem pelayanan yang di dalamnya terdapat SDM, kemudian sistem anggaran, semua itu sistem harus diperbaiki dan dipersiapkan untuk implementasi Undang-Undang TPKS. 2 saja Mbak Budis. Iya, terima kasih Bu Riniti. Saya tambahin, segera sahkan aturan turunan untuk implementasi Undang-Undang TPKS ya Bu. Ya. Oke, kita ke barat nih sekarang. Sudah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Kak Sinta, silakan. Oke, kami ada 2 rekomendasi, Mbak. Yang pertama, penting bagi pembuat kebijakan di pusat sampai desa untuk memperhatikan dan tidak meremehkan tentang isu kebencanaan saat ini, terutama ketika melahirkan keputusan-keputusan yang strategis. Untuk itu, stop mengakomodir situasi masyarakat di wilayah-wilayah bencana untuk kepentingan sepihak. Nah, rekomendasi yang kedua berkaitan dengan poin 1, maka keberadaan masyarakat di wilayah bencana, terutama perempuan, disabilitas, minoritas, sudah saatnya harus didorong pada tahapan partisipasi yang bermakna, DRPPA inklusi, di seluruh tahapan pembangunan, yang mulai dari desa, untuk dapat merasakan manfaat pembangunan, tidak ada satupun yang ditinggal. Dan pada situasi saat ini penting juga untuk tambahan pendidikan politik. Itu aja sih Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih. Isu kebencanaan ya menjadi penting untuk diberi perhatian. Ini Kak Sinta ini duta Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini ya. Saya ke Kak Ona. Mas Aji, tadi Kak Ona nggak bisa unmute. Mohon dibantu unmute. Tawaja Ramsia Jangwan. Halo Kak Ona, udah bisa? Raise hand. Mas Aji? Susah nyari namanya, Bu. Tawaja Ramsia. Namanya Mas Haji Tawaja Ramsia Jangwan. Di sampingnya Aurelia Pakaya dan Indri Sembadra. Tawaja raise hand, ya raise hand. Iya. Oh, bisa nih. Sudah sini. Halo, sudah. Ya, kawan silakan. Sudah ya. Iya. Apa rekomendasinya nih kawan di wilayah 3T, perempuannya tertinggal, infrastrukturnya masih sangat minim. Pokoknya masalahnya tumpuk-tumpuk. Silakan kawan. Iya. Rekomendasinya bagi kami yang ada di daerah perbatasan, terutama infrastruktur, karena wilayahnya di sini dari jangkauannya sangat jauh. Kemudian juga bagaimana juga layanan sosial, layanan dasar bagi disabilitas, bagi lansia, bagi perempuan korban kekerasan, dan juga yang lebih utama anggaran yang lebih besar lagi bagi perempuan yang ada di ujung pulau perbatasan Pulau Morotai, karena ini yang menjadi masalah, mulai dari infrastruktur, mulai dari layanan dasar, mulai dari regulasi. Pokoknya langsung rekomendasinya kawan. Rekomendasinya kami berharap bahwa ada
UPTD bagi perempuan korban kekerasan, kemudian juga anggaran yang lebih responsif gender dan keadilan bagi kelompok-kelompok marginal yang ada di daerah perbatasan, dan yang paling utama adalah bukan hanya pada tataran layanan dasar, tetapi juga bagaimana ada regulasi yang memang menekan dari atas, karena di sini kami tidak mampu bersuara karena selalu dibatasi oleh oleh budaya, oleh adat, oleh banyak hal. Iya, terima kasih Kak Ona untuk rekomendasinya. Kemudian Mas Ahmad Baidowi. Oke, terima kasih. Rekomendasi dari saya, dari kami di Serang, pemerintah harus peka dan memiliki inisiatif dalam memberikan ataupun menangani kasus-kasus kekerasan bagi perempuan, khususnya perempuan dan disabilitas serta kelompok marginal lainnya. Dan yang kedua, pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik dan benar untuk masyarakat tertindas di luar sana. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Mas Ahmad Baidowi. Mas Owi, silakan. Uni Putih, yang terakhir ya, Uni Putih ya. Harapan kami agar pemerintah hadir dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Kemudian juga secara khusus apa spesifik Uni? Apa ya? Jadi pemerintah itu mempedulikan masyarakat korban kekerasan betul-betul mendapatkan haknya dalam perlindungan hukum. Iya, terima kasih Uni. Jadi para pemirsa TV Desa Pro Perempuan, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di channel YouTube TV Desa, itu tadi yang disampaikan oleh para narasumber ya, bagaimana sebenarnya memaknai kemerdekaan Indonesia. Kita semua gitu ya mencintai Indonesia dan selalu bersemangat dalam memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Tapi kita masih punya banyak tanggung jawab yang besar di mana sebagian dari warga atau bangsa kita ini Indonesia masih belum terpenuhi hak-haknya, masih terpinggirkan, masih mengalami kekerasan, rasa tidak aman, masih dalam kemiskinan. Itulah yang ingin disampaikan oleh para narasumber, 8 narasumber kita yang sudah bekerja keras ya untuk memerdekakan diri sendiri dan juga memerdekakan banyak orang, terutama perempuan, difabel, dan seluruh kelompok-kelompok yang selama ini didiskriminasi. Terima kasih semuanya untuk para narasumber, terima kasih untuk tim TV Desa, terima kasih untuk Mutia dan Aufa yang sudah membantu dari proses talkshow ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat untuk teman-teman semuanya, baik narasumber maupun pemirsa yang dihadir di Zoom ini maupun di channel TV Desa. Salam merdeka. Salam merdeka. Selalu berjuang untuk kemerdekaan perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Ayo, bagaimana jawabnya? Merdeka. 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 Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Sampai bertemu. Terima kasih ibu-ibu sekolah. Terima kasih ibu semuanya. Ibu-ibu sekolah perempuan. Terima kasih para pendukung narasumber. Sama-sama. Sama. Dah. Dadah. Selamat istirahat.